Shalom, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Sudah beberapa bulan ini kita menghadapi satu situasi yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya, saudara-saudara, bahwa sebelum masa pandemi ini kelihatannya orang hidup saudara-saudara selama puluhan tahun sebelumnya, saudara-saudara, dalam situasi yang sangat berbeda dengan situasi yang ada sekarang ini. Di mana tiba-tiba ada wabah terjadi, lalu kemudian kehidupan berubah total. Orang-orang harus tinggal di rumah, harus menggunakan masker, harus sering mencuci tangan, menjaga jarak. Orang bekerja dari rumah, beribadah dari rumah. Ada begitu banyak pola yang berubah, saudara-saudara. Dan ini tentunya hampir bagi seluruh orang menjadi hal yang tidak mengenakan sepertinya. Memasuki satu pola hidup yang berbeda dengan sebelumnya, di mana orang begitu bebas bekerja, bebas beribadah, bebas untuk jalan-jalan, bebas untuk melakukan kegiatan-kegiatannya, berkumpul di kafe-kafe, di mal-mal orang berkerumun, di tempat-tempat wisata begitu ramai. Tiba-tiba semuanya menjadi tidak bisa dikunjungi dan berubah total, saudara-saudara yang saya kasihi. Nah, setelah masa pandemi ini, saudara, kita diperhadapkan kembali dengan satu kehidupan yang akan pola hidup yang kemudian berbeda lagi. Yang hari-hari ini dikenal dengan kehidupan yang baru atau new normal. Kehidupan normal yang baru. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menghadapi kehidupan ini yang terus berubah-ubah, kita harus memandangnya, saudara-saudara, dari sisi kebenaran firman Allah. Bagaimana Allah dalam rencananya, bagaimana Allah, saudara-saudara, di dalam rancangannya yang ajaib untuk memimpin kita dalam hidup ini. Karena itu, saudara-saudara, ini bukan hal yang baru sebenarnya. Secara perjalanan rohani juga kita mengalami demikian. Kita dari hidup yang lama dibawa ke dalam sebuah kelahiran yang baru. Lalu di dalam kelahiran yang baru, kita harus mulai mengubah satu pikiran yang baru. Dan kita dikatakan mengalami terus perubahan. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Bahkan ini terus kita mengalami kehidupan yang normal, setiap hari berubah. Berubah secara pola pikir dan secara karakter hidup. Nah, kita melihat dalam Alkitab, saudara, bahwa ini pernah terjadi kepada bangsa Israel. Bangsa Israel terbiasa bekerja keras, saudara-saudara, di Mesir, di bawah perbudakan bangsa Mesir. Mereka harus bekerja keras untuk bangsa Mesir. Mereka, saudara-saudara, harus membuat bata, membangun kota, dan mereka harus menyiapkan makanan mereka sendiri, bercocok tanam, dan sebagainya. Mereka adalah bangsa yang menggembala, saudara-saudara, dan mereka harus untuk senantiasa memelihara gembalaan mereka. Sampai tiba satu masa, saudara-saudara, di mana Tuhan mengutus Musa. Tuhan mengutus Musa ke bangsa Israel. Lalu kemudian membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk menuju ke sebuah tanah perjanjian. Namun saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, saudara-saudara, mereka masuk sebuah tempat yang sangat berbeda, pola hidup yang sangat berbeda, situasi yang sangat berbeda, saudara-saudara, dengan yang ada di Mesir. Di mana setelah mereka menyeberangi laut Teberau, saudara, mereka yang dibelah dua oleh Tuhan dan mereka seberangi itu, dan saudara, mulailah mereka memasuki satu hidup yang baru. Mereka tidak lagi bekerja keras. Mereka, saudara-saudara, tidak lagi bercocok tanam. Dan bahkan mereka memberi makan kepada hewan-hewan mereka, saudara, mereka tidak lagi seperti dulu.
Mereka memasuki satu situasi yang lain, yaitu padang gurun. Padang gurun ini, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tidak ada apa-apa. Di sana tidak ada apa yang mereka bisa tanam. Itu mungkin seperti kita di masa pandemi, dirumahkan. Hanya hidup orang-orang menghabiskan tabungan-tabungan yang ada. Saudara berharap mujizat. Orang-orang yang tadinya tidak mencari Tuhan jadi mencari Tuhan. Orang-orang yang tadinya saudara-saudara tidak pernah berdoa atau jarang berdoa jadi lebih banyak berdoa. Yang tidak banyak berkomunikasi dengan keluarga lebih banyak berkomunikasi. Yang tidak banyak istirahat karena bekerja keras saudara-saudara sekarang di masa pandemi harus banyak beristirahat. Ya, saudara-saudara yang saya kasih dan Tuhan Yesus, bangsa Israel sama. Mereka memasuki satu situasi di mana situasi itu mereka hanya bergantung kepada Tuhan. Mau minum, teriak sama Musa. Dan Tuhan memberikan mereka air. Mau makan, saudara-saudara, mereka teriak kepada Musa, kepada Tuhan melalui Musa. Dan Tuhan memberi mereka makanan, manna. Selama 40 tahun mereka berada di padang gurun, mereka makan roti yang Tuhan langsung berikan. Lalu ketika mereka pengen makan daging, Tuhan beri daging, saudara-saudara. Semua mereka hanya terima beres. Ada mujizat, tinggal berseru dan berdoa dan berharap ada mujizat. Ini situasi yang mereka hadapi, saudara-saudara, di mana mereka berada di dalamnya, saudara-saudara. Sampai mereka berada di pinggir daripada Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Ketika mereka berada di sana, saudara-saudara, di pinggir itu, saudara, mereka akan memasuki tanah Kanaan. Artinya mereka akan memasuki satu kehidupan normal yang baru. Sama yang akan kita hadapi ke depan. Menghadapi kehidupan normal yang baru, new normal. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan menghadapi new normal atau kehidupan normal yang baru? Sama seperti bangsa Israel, saudara-saudara. Ketika mereka akan masuk ke tanah Kanaan, saudara, maka yang terjadi adalah mereka diberi perintah oleh Tuhan. Mereka harus memasuki tanah perjanjian itu dengan sikap hati, pola pikir, dan pola hidup yang harus berubah. Kalau dulu mereka di bawah pimpinan Musa, kali ini ketika mereka akan memasuki tanah perjanjian, Musa sudah dipanggil oleh Tuhan. Musa sudah tidak ada lagi. Dan mereka sekarang berada di bawah kepemimpinan Yosua, yang tentunya memiliki karakter kepemimpinan yang berbeda dengan Musa. Cara memimpin yang berbeda dengan Musa. Keberanian yang berbeda dengan Musa, saudara-saudara. Tetapi, saudara, yang pasti adalah Yosua adalah akan mengerjakan rencana Tuhan yang sejak semula diberikan Tuhan kepada Musa. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita menyikapi new normal yang akan kita masuki? Berdasarkan kitab Yosua, saudara-saudara, pasal yang pertama, maka kita akan melihat, saudara-saudara, beberapa hal yang perlu atau sikap yang perlu kita miliki, saudara-saudara, di dalam menghadapi new normal. Kita belum tahu pasti, saudara-saudara, bagaimana ke depan. Apa yang akan dihadapi, cara hidup bagaimana yang terjadi di depan kita. Saudara, tetapi kita tidak boleh pesimis. Kita harus tetap optimis. Apa yang Tuhan katakan kepada Yosua? Dalam Yosua 1, Tuhan berkata demikian. Ayat yang 1 sampai 3. Ayat yang pertama, Tuhan berkata, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu.
Setiap tempat yang akan diinjak oleh kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sikap hati, sikap pikiran kita sangat penting menghadapi kehidupan normal yang baru yang akan dijalani di depan ini, saudara. Selain protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah, tentu melalui itu ada banyak pola-pola yang akan berubah. Nah, bagaimana saudara-saudara supaya bisa memasuki tanah perjanjian ini, saudara? Orang Israel harus mengubah sikap. Mereka tidak boleh bersikap seperti 40 tahun yang lalu, di mana 12 orang dikirim, lalu kemudian 10 orang membawa berita yang tidak baik, mempengaruhi yang lain, lalu kemudian mereka semua mati di padang gurun, saudara-saudara. Dan akhirnya saudara yang masuk, yang tersisa hanya Kaleb dan Yosua, dan generasi yang baru yang 20 tahun ke bawah. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus punya sikap yang seperti firman Allah ajar kepada kita, saudara. Sikap yang pertama kita lihat, Tuhan berkata, Musa sudah mati. Bersiaplah engkau untuk menyeberangi. Tuhan memerintahkan kepada Musa kepada Yosua untuk menatap ke depan. Bahwa engkau perlu melihat ke depan. Engkau ingat Musa sudah mati. Apa yang Musa lakukan, semua yang terjadi di masa yang lalu, semua yang telah ada di belakang itu tidak mungkin kita kembali ke sana. Tidak mungkin itu juga akan bisa datang di masa kini. Dan tetapi saudara-saudara, tetapi kalau engkau tinggal di dalam masa lalu, di dalam pikiranmu itu dan tidak merubahnya, maka masa lalu bisa membuat engkau juga mati di masa kini. Itulah sebabnya Tuhan berkata kepada Musa, lupakan masa yang lalu. Arahkan pandanganmu ke depan. Musa sudah mati. Masa yang lalu bukanlah masa yang akan begitu saudara-saudara membawa kamu kepada masa depan yang lebih baik kalau engkau selalu melihat ke belakang. Kalau masa lalu selalu menjadi patokan kita, maka saudara-saudara kita tidak bisa melihat peluang-peluang, kesempatan-kesempatan yang besar yang ada di depan kita. Tetapi saudara-saudara yang saya kasihi, masa lalu bisa membunuh semua kreativitasmu untuk bergerak ke masa depan. Kalau engkau hanya tinggal dan berkata, dulu begini, dulu waduh. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kenapa bangsa kita ini sekarang ini masih seperti ini? Karena banyak orang yang masih senang, saudara, dengan kaos yang bergambar seorang pemimpin 32 tahun di Indonesia, saudara-saudara, dan berkata bahwa enak zamanku toh, orang masih memimpikan, mau berharap mau kembali ke masa lalu. Itulah yang terjadi di orang Mesir. Orang Israel keluar dari Mesir. Kenapa? Kebanyakan dari mereka, angkatan yang keluar tidak ada yang masuk ke tanah Kanaan kecuali Kaleb dan Yosua, karena mereka selalu berpikir mau kembali ke masa lalu. Di sana ada bawang prei, di sana ada semua makanan yang mereka harapkan, saudara-saudara. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, dan akhirnya mereka mati di padang gurun itu. Sama dengan kita, saudara. Kalau saudara-saudara kita berharap masa yang sudah lewat, maka kita tidak akan siap menghadapi masa depan. Padahal masa depan yang Allah janjikan di depan kita, saudara-saudara, adalah pasti di dalam Tuhan. Karena itu saudara, jangan biarkan masa yang lalu, semua yang kita rasa enak di masa yang lalu, belum tentu itu yang Tuhan rencanakan bagi kehidupan kita. Ada yang jauh lebih baik, walaupun dengan situasi yang berbeda, yang kita harus tetap optimis menyambutnya, saudara-saudara. Karena itu saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkata kepada Yosua, lupakan masa lalu, pandang ke depan. Dan yang kedua, saudara-saudara, Tuhan berkata kepada Yosua seperti ini. Dia berkata bahwa
Ayat yang ketiga, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Tuhan mengingatkan Yosua, Musa sudah mati. Pandang ke depan. Lihat ke depan. Bukan hanya Hesbon dan Basan, karena sebelum mereka memasuki tanah Kanaan dan meruntuhkan tembok Yeriko, bagian timur yaitu Hesbon dan Basan itu sudah direbut, sehingga suku Gad, Ruben, saudara-saudara ada di situ. Saudara bisa baca di pasal 9. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, tetapi Tuhan berkata kepada Yosua, ingat janji saya melalui Musa hamba Tuhan itu bukan hanya sebelah timur daripada Kanaan yang kuberikan, tetapi pandang lebih luas. Tuhan berkata kepada Yosua, lihat setiap yang diinjak telapak kakimu, dan sejauh yang kau pandang dari ujung sana ke ujung situ, dari sungai ini ke sungai itu, itulah yang akan kuberikan kepadamu. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau kita mengubah pola pikir kita. Kita tidak boleh sempit berpikir dengan situasi, dipengaruhi dengan situasi yang ada, dan dipengaruhi dengan semua apa yang sedang kita pakai sekarang, pola yang baru, bermasker, dengan cara kerja yang mungkin sudah berbeda, saudara-saudara, cara berinteraksi yang harus berbeda. Jalani semua saudara-saudara sesuai, karena itu untuk kebaikan kita sendiri, saudara-saudara. Tetapi jangan itu, saudara-saudara, mempersempit pikiran kita. Tetapi harus berpandangan yang luas, bahwa melalui situasi new normal yang baru, kita bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Kita percaya bahwa ada hal-hal yang besar yang harus kita raih di sana. Kita harus mengembangkan, saudara-saudara, pemikiran kita. Karya Allah tidak boleh kita watasi dalam diri kita. Biarkan roh Allah bekerja. Biarkan mujizat-mujizat Tuhan lebih nyata dinyatakan di depan kita, saudara. Bahwa tidak akan berhenti seperti yang kita pikirkan hanya karena situasi ekonomi, hanya karena situasi bangsa, situasi dunia, hanya karena adanya berbagai pendapat orang, konspirasi lah segala macam. Kita tidak fokus dengan itu. Tapi kita fokus dengan janji Allah, saudara-saudara, bahwa di masa depan jauh lebih baik, jauh lebih besar. Ada tujuan Allah yang harus kita raih di depan kita, saudara. Dan itulah yang harus kita tuju, saudara. Jangan persempit pikiranmu dengan situasi yang ada, bahwa keadaan memburuk, maka kehidupan juga akan menjadi memburuk. Tidak. Sekali lagi saya katakan tidak. Karena Allah yang lebih besar di dalam kita, saudara, adalah Allah Sang Kreator itu. Menaruh semua kreativitasnya, kemampuannya di dalam diri setiap orang percaya untuk berkarya lebih. Bahkan seringkali di tengah masa-masa yang sepertinya begitu sukar, saudara. Kalau engkau mau seperti Yosua, mendengarkan firman Allah. Apa yang harus dilakukan, saudara? Tuhan berkata kepada Yosua supaya engkau merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, memperkatakannya siang dan malam. Ya, Tuhan berkata, maka engkau akan beruntung di segala jalanmu. Jadi saudara, di dalam menghadapi semua ini, saudara-saudara, jangan lupakan firman Allah. Jangan lupakan masa-masa yang kita hadapi selama berada di rumah, hubunganmu dengan Tuhan. Itulah pentingnya, saudara. Hubungan itu adalah meminta hikmat ilahi. Hikmat yaitu kemampuan untuk mengelola, untuk dapat membuat semua kemampuan yang ada di dalam kita itu bisa dikaryakan dalam hidup ini, saudara. Itulah hikmat. Karena itu kita butuh hikmat. Masa-masa kita dirumahkan adalah masa-masa di mana kita bisa meminta hikmat Tuhan. Dan memasuki new normal yang baru, saudara. Hikmat itu akan membuat kita melihat cakrawala yang lebih luas. Bahwa di new normal ada banyak hal-hal yang lebih besar. Bahwa new normal bukanlah penghalang. Tetapi new normal adalah Tuhan sedang membawa kita ke dalam tanah perjanjian itu, saudara. Oh haleluya. Bahwa new normal ini, saudara-saudara,
adalah sama seperti bangsa Israel menuai di dalam tanah perjanjian, yaitu memasuki saudara tanah perjanjian itu. Jadi song-song new normal saudara dengan iman, dengan percaya janji Allah, dengan kuasa firman Allah, masuki dengan kebenaran-kebenaran firman Allah, tetap taat, tetap setia kepada Allah, setia kepada Tuhan, dan tetap saudara-saudara percaya kebenaran-kebenarannya. Engkau akan beruntung di jalanmu, kata firman Allah. Ada terlalu banyak cara Tuhan menolong. Ada sebuah lagu mengatakan ada 1000 cara Tuhan untuk menolong. Bahkan saya percaya lebih dari itu. Bukankah Tuhan berkata kepada kita saudara-saudara? Bukankah Tuhan di awal tahun ini saudara, tema yang Tuhan berikan kepada kita, GKKI Rema Restorasi Makassar saudara adalah, lihat, aku telah membuka pintu bagimu. New normal saudara adalah pintu yang baru Tuhan buka. Dan saya percaya di situ saudara-saudara kita akan melihat sesungguhnya Tuhan membawa kita ke dalam tanah perjanjian itu. Janji-janji Tuhan yang Tuhan beri. Asal di masa-masa ini saudara engkau tetap kokoh dan percaya di dalam iman. Engkau berjalan seperti Yosua, mengikuti perintah Tuhan. Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara, karena itu jangan persempit pikiranmu dengan situasi. Tetapi situasi ini harus membuat pikiran kita melihat kesempatan yang besar di depan. Bahwa Tuhan berjalan di depan kita, meratakan gunung-gunung, mematahkan palang-palang besi, memecahkan pintu-pintu tembaga untuk menemukan harta yang terpendam sesungguhnya selama ini. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, itulah masa depan yang Tuhan sediakan buat kita. Karena itu song-song dengan iman, saudara-saudara, song-song dengan pikiran yang terbuka kepada Tuhan. Saya ingat dan saya percaya saudara ini sering kita dengar dan mungkin saudara pernah membaca dan mendengarnya tentang sebuah perusahaan sepatu yang mengirim 2 orang salesnya ke sebuah pulau yang jauh saudara-saudara dari tempat keramaian yang lain. Dan sales ini dikirim ke sana untuk mengadakan survei dan akan menjual sepatu. Lalu mereka dikirim ke pulau itu saudara secara terpisah. Mereka sering tidak tahu bahwa mereka berdua dikirim. Lalu ketika mereka sampai di sana saudara, mereka mulai mengadakan survei di sana. Lalu saudara yang saya kasihi, hari yang ketiga mereka membuat laporan. Yang pertama membuat laporan bahwa dia berkata bahwa saya akan segera pulang. Karena di pulau ini sama sekali tidak ada seorang pun yang memakai sepatu. Jadi percuma saja kita mau jual sepatu, orang tidak butuh sepatu di sini. Lalu kemudian saudara-saudara di hari yang sama, sales yang satu mengirim laporannya. Dia berkata demikian, di pulau ini ada 100.000 jiwa. Dan tidak ada satupun orang yang menggunakan sepatu. Karena itu, saya minta supaya dikirimkan 100.000 pasang sepatu. Saya akan menjual sepatu di pulau ini. 2 orang yang sama-sama sales, tetapi saudara-saudara yang satu saudara-saudara melihat situasi itu buruk, maka dia pesimis. Tetapi yang satu justru melihat kesempatan. Karena tidak ada orang yang memakai sepatu, dia melihat kesempatan bahwa orang perlu pakai sepatu. Ya, tentu mungkin dia memerlukan skill untuk meyakinkan orang, saudara-saudara, bahwa jauh lebih baik menggunakan sepatu, lebih bersih dan sebagainya. Dan itulah saudara-saudara yang terjadi dengan kedua orang ini. Saya kira demikian dengan kita. Kita akan masuk, semua orang akan masuk dalam satu hidup new normal yang baru. Kehidupan yang berbeda, saudara-saudara. Cara pandang kita, saudara. Cara memaknainya, saudara-saudara. Dan pola pikir kita ini, saudara, cakrawala kita kalau tidak diperluas memandangnya. Maka kita akan seperti sales yang pertama. Dia berkata, saya mau pulang karena tidak ada peluang di sini untuk menjual sepatu. Tetapi kalau kita punya cakrawala yang luas,
kita percaya hikmat Tuhan ada pada kita, saudara-saudara, saya yakin bahwa kita memasukinya sama seperti Seles yang kedua berkata, kirimkan 100.000 pasang sepatu minimal. Karena ini adalah tempat yang membutuhkan sepatu. Saudara, berdoalah pada Tuhan. Memasuki ini normal yang baru di depan ini, saudara. Biarlah Tuhan memberi kita peluang untuk bisa melihat yang terbaik yang harus kita lakukan. Dan yang ketiga, saudara, memasukinya, saudara-saudara, firman Tuhan berkata kepada Yosua demikian. Hambaku Musa telah mati, ayat yang kedua. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan. Lalu kemudian berkali-kali Tuhan berkata kepada Yosua begini. Ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Lalu kemudian ayat yang ke-9, kembali Tuhan berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana menghadapi new normal yang baru? Selain saudara-saudara, kita harus memandang ke depan, harus punya tujuan, pandangan, visi, kata Alkitab, saudara-saudara. Yang kedua, kita harus memiliki pola pikir yang luas, cakrawala, pikiran kita yang luas. Dan yang ketiga, saudara-saudara, Tuhan berkata, jangan tawar hati. Teguhkan dan kuatkan hatimu. Saudara, pada waktu bangsa Israel, saudara, akan memasuki tanah Kanaan, Musa mengutus 12 orang. Lalu 12 orang ini melihat situasi, memang tempat tanah Kanaan subur dan sebagainya. Tetapi 10 orang kemudian mulai mengabarkan berita yang buruk. Di sana ada bangsa enak. Kami melihat diri kami lebih kecil. Mereka bangsa yang memakan orang. Saudara, padahal itu kabar busuk. Saudara-saudara, hoax. Dan itu yang dipercayai orang, saudara. Memasuki ini normal baru, seperti yang kita hadapi sebelumnya, ada banyak hoax. Hoax bisa terjadi. Yang menakut-nakuti. Bahkan orang Kristen sendiri, saudara, kelihatannya ketakutan. Ditakut-takuti dengan antikristus lah, pemasangan chips lah. Saya tidak punya waktu membicarakan itu sekarang ini, saudara. Tetapi saya mau katakan, saudara-saudara, itu semua hanyalah akal-akal bulus si jahat untuk menyimpangkan kita, saudara-saudara, dari iman kepada janji Allah. Seharusnya kita menyambutnya, saudara. Kata firman Allah, dia berkata, bersiaplah, seberangilah. Tuhan sedang berkata, jangan takut. Karena yang di depan itu adalah yang aku sediakan. Yang di depan itu adalah janjiku. Seberangi, masuki tanah Kanaan itu. Jangan takut, jangan kecut, jangan tawar hati. Amsal berkata, kalau engkau tawar hati pada masa kesusahan, maka kecillah kekuatanmu. Tidak ada kekuatan menghadapi kehidupan kalau kita tawar hati. Kalau engkau tawar hati karena kesehatanmu menurun. Kalau engkau tawar hati hanya karena gaji sempat turun. Karena situasi maka dipotong. Kalau engkau tawar hati, saudara, karena engkau mungkin harus sejenak diberhentikan bekerja. Kalau engkau tawar hati dan tidak memperluas cakrawalamu, saudara, dan tidak berharap kepada Tuhan, maka kau tidak akan punya kekuatan di new normal untuk meraih karya Allah yang besar, janji Allah yang besar. Engkau tidak akan punya kekuatan untuk itu, saudara. Karena itu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan berkata, jangan takut, jangan kecut, jangan tawar hati. Tetapi aku berkata kepadamu, kata Tuhan, teguhkan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Yang hatinya teguh, kata Yesaya pasal yang berang, kau jagai dengan damai sejahtera. Kalau hatimu teguh, engkau bersandar kepada Allah dan pegang kepada janji yang Dia berikan. Situasi apapun tidak akan membuat saudara goyah
untuk memasuki janji Allah yang pasti. Karena hanya janji Allah yang pasti. Hanya Allah kalau berjanji yang pasti menggenapi. Bukankah saudara-saudara, ribuan tahun ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah berjanji untuk keselamatan. Dan saudara, 4.000 tahun kemudian itu digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Janji yang diberikan oleh Allah untuk keturunan Abraham, saudara-saudara, baik secara fisik maupun secara rohani, digenapi sampai hari ini. Ribuan tahun janji itu semua digenapi, saudara, karena yang berjanji adalah Allah. Dan kalau Allah yang berjanji, Allah yang tidak memiliki kebohongan di dalam dirinya, itu pasti digenapi. Karena itu, saudara yang saya kasihi, biarkan iman yang bekerja, jangan ketakutan. Beralih kepada firman, beralih kepada iman, saudara. Karena hanya melalui imanlah kita mengalahkan dunia ini. Siapa yang mengalahkan dunia ini? Dengan apa? Kata firman Tuhan 1 Yohanes adalah iman. Ibrani 11 ayat yang ke-6 berkata, tanpa iman seorang pun tidak berkenan kepada Allah. Betapa pentingnya iman. Hamba-hamba Tuhan dicatat di dalam Ibrani pasal yang 11, saudara-saudara. Dicatat karena iman. Mereka gagal, banyak kegagalan yang dihadapi. Bukankah mereka semua menghadapi kegagalan-kegagalan luar biasa? Tetapi mereka tidak hidup di dalam kegagalan. Mereka hidup dalam iman. Sehingga mereka dicatat adalah pemenang-pemenang dalam hidup ini. Mereka meraih janji-janji itu, saudara, di dalam hidup mereka. Mereka mengalami kemenangan di semua yang mereka hadapi. Daniel menghadapi singa menang, saudara. Sadrak, Mesak, Abednego menghadapi panasnya api yang dipanaskan 7 kali menang. Yusuf menang, saudara-saudara, dan menjadi penguasa atas semua penderitaan yang dia lewati. Siapapun di sana, Abraham menang, saudara-saudara, dan menurunkan keturunan yang dijanjikan oleh Allah. Oleh karena apa? Oleh karena iman. Dan banyak lagi di dalamnya dicatat, saudara-saudara, semua hamba-hamba Tuhan yang ada. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ini karena iman. Hanya imanlah yang membuat kita tidak saudara-saudara takut melangkah. Karena itu Tuhan berkata kepada Yosua, bersiaplah, siapkan diri Anda, dan seberangilah sungai Yordan. Artinya apa, saudara? Semua yang menghalangimu di depan, ada banyak ketakutan yang ditebar, hoaks-hoaks yang sedang melanda dunia ini, saudara. Konspirasi lah, apalah, pemasangan chips antikristus, dan sebagainya, saudara-saudara. Tidak perlu takut dengan sungai Yordan itu. Tuhan berkata, ketika mereka mau menyeberangi, Tuhan perintahkan supaya tabut perjanjian yang dipikul oleh para imam duluan di depan. Dan kemudian Tuhan berkata, suruh mereka maju. Lalu ketika mereka maju menginjakkan kakinya di air itu, saudara, terbelahlah air sungai Yordan itu dan bangsa Israel melewatinya. Dan saudara yang saya kasih, inilah yang Tuhan mau. Langkah dengan iman, bersiaplah, seberangilah. Kita hanya taat, kita hanya melangkah, kita hanya maju, saudara, dengan iman, dengan cakrawala yang luas dan iman yang berkata, aku meraih masa depan. Karena yang Tuhan sediakan adalah hari depan yang penuh harapan. Tuhan tidak merancang yang mencelakakan, tetapi Tuhan tahu rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara yang saya kasihi, tidak ada yang buruk yang Tuhan siapkan untukmu. Karena yang baik dan yang sempurna itu datang dari Bapa. Bapa kita, Bapa surgawi kita, saudara-saudara. Yang telah memberikan Yesus, anaknya saja Yesus, dia berikan yang terbaik yang dia miliki. Masakan, kata firman Tuhan dalam Roma 8, masakan dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama Yesus. Jadi semua Tuhan karuniakan kepada kita karena Yesus. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan, saudara-saudara. Bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik bagi anak-anaknya di depan. Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan.
Boleh hoaks-hoaks banyak, boleh saudara orang-orang mulai memperlakukan kita tidak adil dan sebagainya. Tetapi kalau kita saudara berjalan dalam iman, percayalah saudara-saudara bahwa kita meraih hal-hal yang besar. Tetap janji Allah, tetap bahwa rencana Allah tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Dia yang memilih kita sebelum dunia ini ada. Dia yang menyertai kita untuk terus berjalan dalam rencananya yang ajaib, yang besar, yang kadang kita tidak mengerti memang. Tetapi dia tahu bagaimana membawa kita dalam rencana itu. Karena itu saudara tetap setia. Tetap bangun hubungan dengan Tuhan. Buang semua ketakutan. Jangan dipengaruhi oleh banyak hoaks-hoaks yang aneh-aneh itu, saudara-saudara. Itu sudah dari dulu semua itu selalu dikatakan. Tetapi saudara, mari kita jalan dalam kebenaran firman Allah. Tuhan berkata, bersiaplah, seberangilah semua yang dilihat matamu, tanah yang kau injak, dan sejauh yang dipandang oleh matamu akan kuberikan kepadamu. Sejauh mana saudara melihat usahamu hari ini? Kalau engkau melihat usahamu hari ini, sejauh itulah saudara-saudara akan meraihnya. Sejauh mana pandanganmu akan kehidupanmu ke depan? Kalau engkau melihat kehidupanmu sebaik-baiknya di depan saudara, itulah yang akan engkau capai. Pelayanan-pelayananmu, rumah tanggamu, anak-anakmu, semua sejauh yang matamu lihat dan engkau berani melangkah ke sana, kau akan dapat. Kenapa saudara-saudara? Karena sejauh yang kau lihat saudara, visi yang besar itu, itulah yang membuat daya juang di dalam diri saudara semakin membara, dan membara. Engkau akan membara menyembah Allah. Engkau akan membara dalam doa-doamu. Engkau akan membara dalam meminta hikmat ilahi. Engkau akan membara di dalam bekerja. Engkau membara dalam beribadah walaupun kita harus ada di rumah. Oh, jangan dibatasi saudara-saudara. Allah itu harus di gedung yang besar, harus dengan musik yang demikian, harus dengan lampu yang demikian, harus dengan tertata rapi yang demikian, saudara-saudara, mewah kelihatan. Tidak. Karena kita sudah melihat selama masa pandemi, Tuhan hadir di rumah-rumah. Ada banyak mujizat-mujizat di rumah-rumah. Tuhan memelihara bangsa Israel di padang gurun. Tidak ada sepatu mereka rusak, tidak ada mall untuk beli baju baru, tidak ada pasar di sana, pasar senggol untuk bisa cari yang diinginkan saudara. Tidak ada. Tidak ada saudara-saudara. Tapi mereka terpelihara 40 tahun. Firman Tuhan berkata, baju, sepatu yang mereka gunakan tidak ada yang rusak. Bayangkan saudara, di masa pandemi, bukankah pemeliharaan Tuhan nyata atas kita? Mengapa? Karena dia ingin membawa kita ke dalam new normal yang baru. Kehidupan normal yang baru, yaitu masuk dalam janji-janji Allah yang lebih nyata lagi. Karena itu jangan takut. Karena itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi, menghadapi new normal yang baru, saudara-saudara, kehidupan normal yang baru, pandang ke depan, miliki tujuan yang baik dan jelas. Yang kedua, jangan pikiranmu dipersempit oleh situasi dan kondisi serta keadaan dunia yang ada di sekeliling kita. Perluas cakrawalamu, saudara, pola pikirmu, melihat kesempatan-kesempatan di masa ini dengan berdoa kepada Tuhan. Minta hikmat Tuhan. Hadapi dengan iman. Dan yang ketiga, jangan kecut dan tawar hati. Jangan takut. Jangan khawatir, saudara. Teguhkan dan kuatkan hatimu. Tuhan menyertai engkau. Bukankah jelas? Tuhan yang berfirman di sana dalam ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ketika engkau berada di masa lalu dengan kehidupan yang begitu bebas, bekerja bebas segala-galanya, Tuhan menyertaimu, bukan? Memasuki masa pandemi, saudara-saudara, di mana seperti berada di padang gurun, hanya berharap Tuhan, hanya berharap Tuhan.
di rumah-rumah bekerja, di rumah-rumah saudara-saudara menyembah, berdoa, hanya berharap Tuhan untuk makan, untuk minum. Dan di sini kita diajar sederhana, kata firman Tuhan, asal ada makanan dan minuman, cukuplah. Dan disitulah kita belajar, saudara. Tetapi saudara, Dia juga menyertai, bukan? Allah yang sama yang sekarang memerintahkan kita untuk masuk ke tanah Kanaan, untuk masuk ke new normal, saudara-saudara, life. Maka saudara-saudara yang saya kasih, Dia berkata di sana juga kepada kita, Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sebelum pandemi, Tuhan menyertaimu. Di masa pandemi, Dia menyertaimu. Dan di masa hidup normal yang baru, Dia selalu beserta dengan saudara dan saya. Karena itu saudara, tetap bersama dengan Tuhan. Tatap ke depan. Dia sediakan masa depan yang baru. Untuk itulah Yesus mati, bangkit, naik ke surga. Bukankah Dia menyediakan tempat yang indah bagimu, saudara? Bukankah itu masa depan yang indah yang sedang kita mau tuju ke sana? Karena itu jangan takut. Hadapi semua dengan iman kepada Allah. Tetap berdoa, tetap bersuka cita, tetap bersyukur kepada Tuhan. Itulah saudara-saudara yang kita lakukan menghadapi new normal. Tuhan memberkati kita semua. Dan marilah kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang telah membuat kami melewati masa lalu, dan kami berada di masa kini, Tuhan, untuk menyongsong masa depan. Bapa, terima kasih, Engkau luar biasa. Beberapa hari yang lalu kami memperingati Roh Kudus turun, dan Roh Kudus telah turun atas kehidupan kami semua. Saudara-saudara yang saya kasihi, percaya Roh Kudus menyertai. Percaya Roh Kudus senantiasa membimbing. Karena itu hidup bersekutu dengan Dia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami percaya Roh Kudus itulah menuntun anak-anak-Mu untuk memasuki new normal. Satu hidup normal yang baru, yaitu memasuki seperti bangsa Israel merebut tanah Kanaan yang sesungguhnya. Tuhan, terima kasih. Kau berkata untuk kami tidak perlu takut, tidak perlu kecut dan tawar hati, tidak perlu khawatir. Karena apa? Engkau sendiri yang menjanjikannya. Engkau juga yang berjalan di depan kami. Meratakan gunung-gunung, mematahkan palang-palang besi, memecahkan pintu-pintu tembaga, dan membuka pintu yang baru bagi kami melihat akan janji Allah digenapi. Tuhan, terima kasih. Mungkin sebelumnya kan banyak yang bingung pintu yang Tuhan buka. Tapi Tuhan sedang membawa kita ke dalam pintu yang baru. Tuhan, terima kasih. Aku percaya Tuhan melalui ini. Setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap keluarga besar Rema ini Tuhan akan melihat pintu yang baru ini terbuka. Menemukan semua yang Tuhan siapkan untuk masa depan ada di sana. Terima kasih. Berkati umat-Mu. Berkati anak-anak-Mu, berkati rumah tangga, berkati dalam pekerjaan, usaha, buat wawasan anak-anak-Mu melihat yang lebih besar ke depan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Aku percaya anak-anak-Mu melihat perkara yang ajaib di dalamnya. Terpujilah Engkau Bapa yang kuasa dan mulia atas semua ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa urapi Roh Kudus, mengurapi jemaat-Mu dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan menyertai jemaat-jemaat-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Inilah doa kami Tuhan. Memasuki masa hidup yang baru. Masa hidup yang baru. New normal. Kami percaya itulah yang pintu Tuhan buka untuk kami meraih semua anugerah, berkat-berkat janji ilahi yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah setiap anak-anak-Mu hatinya teguh. Tidak dipengaruhi oleh semua hoax-hoax yang ada di sekeliling. Tetapi fokus kepada panggilan Allah. Di dalam tugas tanggung jawab masing-masing. Untuk senantiasa Tuhan meraih yang terbaik dalam hidup ini. Berkati Tuhan. Sekali lagi aku berkati jemaat-Mu. Dan apa yang berkati tetap diberkati. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Puji Tuhan saudara-saudara, keluarga Rema yang saya kasihi, Tuhan senantiasa menyertai dan pandang ke depan, perluas pola pikirmu, dan jangan cemas, jangan takut, jangan khawatir, jangan kecut dan tawar hati. Tuhan menyertai kita senantiasa. Salam restorasi.